Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen terakhir pertemuan kita dengan Bapak Beni Utama ini berkaitan dengan evaluasi kinerja pembangunan pemerintahan daerah di mana Kabupaten Pasaman sendiri mendapat peringkat terbaik keempat untuk wilayah seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa. Tadi kita sudah kupas bagaimana strategi pembangunan, pelayanan publik dan lain-lain. Ini kita kembali tadi ke topik dari awal tadi. Tentunya dengan diraihnya peringkat ini, tentunya ada indikator, ada tingkat kepuasan, baik itu tingkat kepuasan pendidikan, pelayanan publik, pembangunan. Ini seperti apa sih tingkat pelayanannya, standarnya seperti apa? Ya seperti saya sampaikan dari awal, ya seluruh SKPD itu kita minta membuat SOP namanya, SOP, ya? Standar Operasional Pelayanan. Kemudian kita evaluasi secara mingguan, secara bulanan. Ini kita. Kemudian juga kita buka SMS gratis. SMS gratis untuk? Ya, untuk seluruh masyarakat, untuk menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan kita. Sampai ke tingkat nagari, ke jorong, di bidang pendidikan, kesehatan, apa saja. Itu 0811 15.000. 08 15.000. Jadi apapun yang dirasakan oleh masyarakat sampaikan. Nanti tiap hari Jumat saya akan buka itu. Nah, kalau boleh saya tahu, ini partisipasi masyarakat terhadap SMS ini gimana? Pada awal itu tinggi sekali. Tinggi sekali saya lihat. Ya mungkin karena berbagai macam pelayanan kita. Tapi lama-lama ini kan udah 2 tahun ya, jalan 2 tahun. Semakin hari semakin kecil. Sekarang rata-rata 5 lah. 5 ya. Berarti berkorelasi dengan tingkat kepuasan. 5, 3 ya. Ada yang sampai 2 ya seminggu. Ya tingkat kepuasan saya lihat ya semakin tinggi. Itu memang yang disorot itu adalah pelayanan kita di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan. 3 ini yang menjadi bagi masyarakat kita. Sekaitan dengan penghargaan yang kita terima, sebutlah penghargaan di bidang kinerja pembangunan pemerintahan di era ini. Itu kan dinilai oleh lintas kementerian ya. Lintas kementerian. Ada Mendagri ya. Ada Mendagri, ada Menpan, dan lainnya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kan juga berproses, tidak langsung pada posisi 4 itu tidak. Betul. Kita dulu 2009 itu berada pada posisi 332. 332 secara nasional. Kemudian naik menjadi 220. Kemudian naik 67. Ya terakhir baru yang 4 nasional ini. Ya kiatnya memang sudah saya pikir bagaimana kita membangun sistem ya supaya pemerintahan itu berada pada track yang benar. Kemudian bagaimana kita mendekatkan pelayanan. Kita mencoba memberikan pendelegasian kewenangan ke camat, ke wali nagari, apa yang mungkin sehingga masyarakat dekat dengan pelayanan itu. Konsepnya itu. Juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan gitu. Iya gitu. Kemudian untuk mendorong kinerja SKPD untuk dia termotivasi, itu juga kita nilai setiap tahun. SKPD itu kita peringkat. Kita peringkat juga sama dengan nasional memperingkat kabupaten kota. Kita SKPD juga kita peringkat kinerjanya dengan indikator-indikator yang terukur. Ini kita lakukan. Ini juga tentu memberikan motivasi besar bagi SKPD kita. Transparansi tentunya sangat ditentukan sekali dalam melakukan penilaian ini. Bagaimana Pemda sendiri melakukan transparansi kepada masyarakat untuk bidang pembangunan? Ya kita di bidang pembangunan seperti tadi kalau pelang merek proyek itu kan wajib di Perpres diatur. Ya kita juga di seluruh kecamatan kita pajang papan baliho besar dalam ukuran yang sangat besar. Itu kita berikan informasi pembangunan dari berbagai sumber. Termasuk nilainya sendiri? Termasuk nilainya, lokasinya, baik itu APBN, PMPM, PPIP, APBD kabupaten dan lain sebagainya. Itu lengkap di situ. Dipajang di kantor camat. Di seluruh kantor camat. Berarti masyarakat bisa lihat. Bisa lihat setiap waktu dia lihat, wah ini ada pembangunan ini di daerah saya. Kalau belum mulai dia akan tanya ke camatnya. Ke camat ini kok belum mulai, katanya itu ada tuh di jorong ini. Di kampung saya. Kok belum mulai? Nah, ini juga. Jadi itu setidaknya masyarakat juga bertindak sebagai pengawas gitu. Iya. Kita ingin sebenarnya ingin memfungsikan pengawas kita ini kan terbatas. Pengawas fungsional terbatas. Kita memang punya inspektur, inspektorat dengan beberapa orang pengawas. Pengawas proyek juga terbatas. Tenaga kita sangat terbatas. Saya mencoba di Kabupaten Pasaman
yang sebenarnya ini juga sudah ada dari dulu. Bagaimana kita memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan masyarakat. Betul. Yang kita dorong itu. Karena menyadari kita keterbatasan tenaga, ya, orang kita, profesionalisme. Nah, saya mencoba menggalakkan, mendorong bagaimana fungsi pengawasan masyarakat ini lebih tinggi, ya, lebih besar peran masyarakat ini. Nah, yang saya berharap dengan semakin tingginya keinginan masyarakat, keingintahuan masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan pembangunan di daerahnya, rasa memilikinya juga akan muncul. Menurut Bapak sendiri, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan seberapa besar sih dalam mendukung kinerja pemerintah? Oh, saya merasa sekali. Ya, tadi kan saya sebut melalui SMS khusus layanan gratis. Itu gratis ya. Iya. Melalui HP saya juga. Saya setiap pertemuan selalu menyampaikan, ya mari kita awasi pembangunan. Pembangunan ini dibangun ya dengan uang kalian, rakyat. Iya, betul. Ya, kalian harus merasa memiliki. Kalian harus ikut mengawasi pembangunan ini. Iya. Sehebat apapun program pemerintah, tidak akan membawa manfaat besar kalau kalian tidak membantu mengawasinya. Ini yang saya terus dorong. Iya. Kemudian pada kesempatan itu juga saya berikan nomor HP itu. Ini nomor HP pribadi saya. Iya. Kalian boleh kapanpun SMS saya. Jangan telepon. Ya. Kalau telepon terus tidak kerja bupatimu nanti. Saya sampaikan. SMS saja, malam saya balas. Nomor pribadi dikasih? Saya kasih. Luar biasa. Saya kasih itu. Catatlah nomor saya ini. Yaitu malam biasanya. Ya. Malam saya baca mana yang perlu saya respon, mana yang perlu saya forward ke SKPD. Nah, itu saya apa. Karena insya Allah hampir 4 tahun ini kepemimpinan saya dengan Pak Daniel. Semua ya berbagai penghargaan diterima Kabupaten Pasaman. Sebutlah Lubus Kaping sebagai kota kecil bersih, dia mendapatkan Piala Adipura. WTN, Wahana Tata Nugraha juga. Bidang lalu lintas ya. Lalu lintas 2 kali berturut-turut. Kemudian juga Adiwiyata, malahan kita sudah Adiwiyata mandiri, ya sekolah itu. Kemudian di bidang Kabupaten Sehat juga Pasaman. Kemudian yang membanggakan lagi bagi kita, ya konteks pembangunan kita itu tentu apa? IPM kita. Ya ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir, dari 6,2 sekarang sudah 7,3. Angka kemiskinan tertekan terus karena memang itu harus seperti itu. Target ya. IPM-nya naik, kemiskinan harus turun. Itu menjadi target kita, dan bisa tekan 1,2% per tahun. Dan saya targetkan di akhir kepemimpinan saya itu sekarang sudah di bawah 10 hingga 9. Saya targetkan 6 lah. 6 ya. Di akhir kepemimpinan saya dengan infrastruktur tadi yang saya sebut tadi. Kita harus dorong infrastruktur di daerah pinggir yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya pada dasarnya masyarakat kita itu kalau untuk hidup dia sudah bisa. Tapi persoalannya infrastruktur. Ada satu tadi ungkapan, daerahnya boleh pelosok, tapi pola pikirnya seperti apa? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Ya saya ingin, kenapa artinya kita menempatkan salah satu pilar utama pembangunan kita itu sumber daya manusia. Sehingga saya merasa perlu menggratiskan seluruh rakyat saya untuk sekolah minimal 12 tahun. 12 tahun minimal? Ya, SLTA. Ya saya berharap nanti dari kampung ini, dari pelosok yang seperti ini, ya kalau dia jadi petani, masyarakat Pasaman ini dia akan menjadi petani yang terdidik, ya, yang tahu teknologi pertanian, yang mudah menyerap teknologi. Ini yang kita harapkan. Jadi dari kampung ini, seperti pola-pola pembangunan, ini tentu juga sekali lagi bukanlah keberhasilan sebutlah pemimpinnya saja, bupati saja, karena jelas ini karena dorongan masyarakat, partisipasi masyarakat, seluruh pihak termasuk SKPD. SKPD saya alhamdulillah memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kebijakan yang kita ambil, program juga ya, dengan program-programnya tadi. Dan satu syarat yang bisa saya berikan kepada pejabat, saya jarang mutasi di sini. Mungkin sangat jarang terdengar ya. Jarang, ya jarang. Mutasi itu mungkin sesuai kebutuhan. Jadi yang bisa saya berikan kepada aparatur kita adalah rasa ketenangan bekerja. Tapi syaratnya Anda harus serius bekerja. Oke, baik. Ya, waktu yang membatasi kita Pak Beni, mungkin ada semacam harapan
kepada pegawai maupun masyarakat, silakan. Ya, terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya tentunya, karena apapun yang sudah diraih oleh Kabupaten Pasaman ini tentu semuanya adalah berkat dukungan, berkat partisipasi dari seluruh komponen masyarakat tentunya. Mulai dari ujung Pasaman ke ujung ke wilayah selatan sampai ke utara, dari Tigonagari sampai ke Mapanulu. Itu tinggi sekali itu. Itu juga kepada seluruh aparatur pemerintah. Saya himbau, saya ajak untuk tetap kita bekerja ya sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Seperti yang sering saya sampaikan, saya ajak saudara ya, kita harus taat azas, harus berpikir normatif ya, sesuai aturan, sesuai regulasi yang ada. Dan saya tentu juga akan memberikan semacam jaminan ketenangan kerja. Ya, mutasi akan saya lakukan hanya sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Insya Allah saya tidak akan berpikir, bukan sesuai keinginan bupati ya. Bukan ya. Sekali lagi saya tidak akan pernah berpikir sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak akan ada. Hanya semata-mata kebutuhan organisasi pemerintahan itu sendiri. Baik. Itu. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati sudah bersama Parang TV. Dan pemirsa, tentunya ini sebuah terobosan sangat luar biasa, meski berada di daerah yang paling ke pelosok di Sumatera Barat. Ini Pasaman sendiri meraih peringkat keempat nasional di bidang pembangunan pemerintahan daerah, dan ini tentunya harus dicontoh daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia tentunya. Saya Devri Mulyadi dari Pasaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.